Puji Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini, mari saya undang kita semua untuk menyanyikan pujian, Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya akan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau begitu mulia dan agung di dalam hidup kami. Kalau sampai pada saat ini kami ada, ini semua oleh kemurahan Tuhan. Dan kesempatan Kau berikan bagi kami untuk belajar firman Tuhan, mengenal Engkau lebih jauh lagi, lebih dalam daripada apa yang kami kenal dahulu. Karena Engkau begitu besar di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami siapkan hati kehidupan kami untuk kami mengikuti pendalaman Alkitab pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami semua, sampai juga kepada hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami semua boleh merasakan lawatan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, terlebih hikmat Allah ada di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kami buka pendalaman Alkitab pada saat ini dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk untuk kita belajar bersama-sama kembali, mari kita lakukan pujian. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Haleluya.
gagap karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pendalaman Alkitab Doktrin GPDI. Kita masih berada dalam pengakuan iman kita nomor 1, yaitu tentang kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus, terdiri dari 66 buku. Pada kesempatan yang lalu kita sama-sama sudah belajar bagaimana apa itu Alkitab, lalu tentang pengkanonan Alkitab, dan saat ini kita akan kembali melihat bagaimana keutuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga kita semua akan sama-sama memahami tentang kebenaran Allah di dalam Alkitab. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa ketika kita semakin cinta membaca firman Tuhan, maka semakin banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Salah satunya tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semakin kita belajar firman, semakin banyak yang kita tahu. Dan semakin banyak yang kita tahu, kita semakin diajar, sadar apa yang salah di dalam hidup kita, sehingga banyak perubahan yang bisa terjadi. Setelah perubahan terjadi, kita akan menghidupi kebenaran firman Allah. Dan kalau kebenaran itu kita hidupi, maka kita akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara, belajar firman Allah bukan hanya tahu tentang banyaknya pengetahuan firman di dalam hidup kita, tapi bagaimana kemudian kita meyakininya, mempercayainya, bahkan mengalami di dalam hidup kita. Artinya bahwa logika kita sebagai manusia harus tunduk kepada kebenaran firman Allah. Firman kita tahu bukan untuk kita perdebatkan, tetapi firman yang kita tahu harus kita yakini, harus kemudian kita percaya dan kita alami sebagai pengalaman pribadi dalam hidup kita.
Kalau proses ini terjadi, maka akan ada perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu ke dalam maupun keluar. Perubahan yang terjadi ke dalam ini bicara secara spesifik perubahan dalam diri kita secara pribadi. Perubahan ini akan mengubah cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, dan juga cara kita berperilaku di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau kemudian ini berproses dalam diri kita, ini selanjutnya akan keluar. Dan itu akan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Baik lingkungan terdekat kita di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita, mungkin di dalam gereja, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Dan inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita saat kita belajar firman Allah. Saat kita belajar Alkitab, saat kita imani Alkitab 66 kitab ini, kita akan jalani di dalam hidup kita. Bukan sekali lagi hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kita percaya, kita yakini, dan kita lakukan di dalam hidup ini. Kita alami di dalam hidup ini. Kita akan melanjutkan materi kita dan kita akan masuk tentang keutuhan Alkitab, yaitu bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Di slide yang Bapak Ibu Saudara lihat, di sana dituliskan bahwa Alkitab ini dituliskan dengan waktu yang cukup panjang. Sebagai buku pewahyuan Allah yang mengungkapkan diri Allah kepada orang-orang tertentu di zamannya. Proses waktunya cukup panjang, kurang lebih 1600 tahun dan melibatkan sedikitnya 40 penulis. Dan ini pun terbagi dalam perjanjian lama, dituliskan kurang lebih 1500 tahun dan melibatkan sedikitnya 31 penulis. Begitu juga dengan perjanjian lama, perjanjian baru, dituliskan kurang lebih 100 tahun dan sedikitnya melibatkan 9 penulis. Pada periode ini, Bapak Ibu Saudara, memang kita akan melihat bahwa melengkapi dokumen kanonik perjanjian baru, 5 tulisan Yohanes ini masuk pada waktu yang terakhir, yaitu Injil 1-3 Yohanes dan Kitab Wahyu. Ini ditulis pada medio terakhir di 1000 pertama Masehi. Sama-sama kita akan lihat dalam pembagian periode, kita akan lihat ada 2 periode di sana. Ada periode histori dan periode story. Periode histori ini periode di mana semua peristiwa-peristiwa itu terjadi. Mulai sejak awal sampai masuk di zaman Bapa. Lalu 2500 tahun kemudian itu dituliskan oleh Musa. Periode story ini adalah periode penulisan kitab-kitab. Dan ini berakhir di masa kedatangan Yesus. Periode perjanjian lama dituliskan 100 tahun setelah itu. Dan dari sinilah kita melihat bahwa dengan makan waktu yang cukup panjang dan jumlah penulis yang tidak sedikit, kalau kemudian kita cek Bapak Ibu Saudara, yang teridentifikasi saja itu ada 21 nabi, 2 raja, 2 penyanyi, 1 cendekiawan, 6 rasul, 2 murid, 1 tabib. Begitu banyak jabatan mereka di era yang berbeda. Makan waktu yang cukup panjang, ini membuktikan tentang kebesaran Allah. Allah bekerja di segala waktu dan dia bisa memakai siapapun, orang-orang pilihannya yang bersedia dan sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu, Allah tidak dibatasi oleh kondisi manusia, tapi dari sini kita melihat bahwa dia Allah yang berkuasa. Sehingga di dalam penulisan Alkitab ini, meskipun dengan waktu yang cukup panjang dan melibatkan begitu banyak penulis dari berbagai profesi atau jawatan pelayanan, kita melihat bagaimana alur rangkaian kisahnya saling berhubungan dan berurutan.
Nah, di mana di tiap-tiap kitab ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat terdapat pusat pewahyuan kepada Yesus Kristus. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ada banyak kitab-kitab selain 66 ini. Tetapi yang kita imani sebagai orang yang percaya sampai saat ini hanya 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itulah yang kita percaya sebagai pewahyuan Allah yang melandasi iman kita di dalam Dia. Kalau kita percaya, kita yakini, kita akan jalani, kita akan alami di dalam hidup kita yang akan membuat perubahan demi perubahan. Kita akan masuk selanjutnya di dalam perjanjian Allah. Kenapa Alkitab ini satu buku disebut dua perjanjian? Karena ada dua perjanjian di sana, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Kita akan lihat ternyata perjanjian ini atau covenant ini adalah mengikat dua pihak antara Allah dengan manusia. Ini merupakan upaya Allah untuk membawa manusia kembali kepada kondisi awal, artinya di masa pradosa, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Perjanjian ini dibuat untuk apa? Memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada. Karena kenapa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Allah ingin membawa manusia kembali pada kondisi yang awal. Kondisi yang awal di mana Allah bisa bersekutu dengan manusia. Dan manusia dituntut untuk hidup di dalam ketaatan. Perjanjian ini pun mencakup peradaban manusia. Sejak awal sampai saat ini. Itu sebabnya di dalam pencatatan Alkitab ada dua kelompok yang menerima perjanjian ini. Yang pertama adalah bangsa Israel, yang kedua adalah gereja Tuhan. Dan kita akan sama-sama melihat, khusus di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang konteks bangsa Israel. Di mana perjanjian ini menjadi dasar kehidupan kebangsaan dan keagamaan mereka. Menjadi ciri bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan dalam tatanan keagamaan mereka, itu menyatakan bahwa mereka adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Mereka adalah umat yang Allah inginkan. Dan ini disebut, Bapak Ibu Saudara, warisan awal atau Old Covenant. Dalam periode ini kita akan melihat dua golongan yang ada di sana. Yang pertama pra-Israel atau mungkin banyak kita kenal dengan sebutan patriark atau bapak-bapak leluhur. Mulai dari Adam, lalu kepada Nuh, lalu kepada Abraham. Kalau kemudian kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana perjanjian Allah diberikan kepada Abraham untuk apa? Perjanjian ini diberikan untuk membuat bangsa ini menjadi besar. Lalu selanjutnya diberikan kepada Yakub. Di Yakublah kemudian pertama kali dikenal sebutan Israel. Sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian 32 ayatnya yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dari bapak-bapak patriark, kemudian dikenallah istilah Israel. Istilah ini membawa seseorang untuk mengalami perubahan, khususnya Yakub. Di sana namanya dari Yakub menjadi Israel. Israel ini artinya pejuang Allah, pelari Allah. Dan inilah kehendak Allah kepada Israel, kepada Yakub. Untuk apa? Yakub mengalami semangat untuk semakin mendekati Allah. Yakub mengalami semangat untuk semakin mencintai Allah.
Yakub semakin mempunyai semangat untuk hidup di dalam ketaatan. Hal yang sama pun diinginkan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi percaya. Supaya semakin bersemangat mencari Allah, dekat dengan Allah, dan tetap hidup di dalam ketaatan. Kita masuk di golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini disebut dengan bangsa Israel. Bangsa ini kemudian dikenal ketika Musa memimpin mereka keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, di sanalah mereka kemudian diberikan perjanjian oleh Allah. Dan kita akan sama-sama melihat di dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-8. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesangayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan. Ketika Allah mengeluarkan umat perjanjian ini, bangsa Israel ini dibawa ke pemimpinan Musa, Allah memberikan perjanjian buat mereka di Gunung Sinai. Di sana Allah mengikat perjanjian ini. Allah berkata, kamu akan menjadi umat kesayanganku. Dan orang Israel berkata bahwa mereka akan taat melakukan segala perintah Tuhan. Segala kehendak Tuhan, segala hukum Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, di sana ada banyak pasang surut ketidaktaatan mereka. Dan ini dimulai dari periode teokrasi. Periode teokrasi ini Bapak Ibu Saudara, periode di mana Allah berfirman langsung kepada hambanya. Dan itu adalah Musa dan Yosua. Kita melihat sejak mereka Tuhan pimpin keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ada proses waktu kurang lebih 40 tahun mereka dalam pengembaraan. Di sana banyak ketidaktaatan yang mereka lakukan. Lalu ketika masuk di dalam tanah perjanjian, dibawa ke kepemimpinan Yosua, orang Israel melakukan lagi kembali ketidaktaatan kepada Tuhan. Sampai kemudian masa transisi dari masa teokrasi ke masa monarki. Ini disebut dengan zaman hakim-hakim. Allah membangkitkan hakim-hakim untuk mengingatkan kembali orang Israel akan perjanjian yang Tuhan sudah buat. Sehingga mereka harus kembali pada ketaatan. Tapi kemudian kita lihat bahwa bangsa ini pun kembali melakukan ketidaktaatan. Itu sebabnya Allah kemudian bangkit dan kembali memberikan perintah buat mereka di zaman nabi-nabi. Pada zaman monarki ini, di sana ada raja-raja dan nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara. Ada 16 nabi yang tercatat di dalam kanon. Tapi kita mulai lihat bahwa ternyata sekalipun nabi dibangkitkan, orang-orang Israel tidak kemudian kembali kepada Tuhan. Lebih banyak mereka ketika Allah berkati, mereka melupakan Tuhan, lalu kemudian kembali melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Diingatkan kembali, lalu hukuman Tuhan terjadi, mereka kembali lagi kepada Tuhan. Begitu seterusnya sampai kemudian di zaman Daud. Allah kemudian kembali menegakkan perjanjian itu, bahwa Daud dan tahtanya Tuhan akan teguhkan, tapi persyaratannya bahwa mereka harus tetap taat kepada hukum Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan kita melihat sama-sama, setelah Daud lalu Salomo, setelah Salomo lah kerajaan Israel kemudian terpecah menjadi dua. Lalu lewat masa itu mereka hidup di dalam masa pembuangan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena
ingin membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Hukuman ini Allah berlakukan bukan untuk menghancurkan bangsa ini. Sebab ingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Tetapi yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan adalah mereka kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam masa pembuangan ini Allah menghukum mereka untuk mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat dan hidup kembali di hadapan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita melihat kisah ini kembali, Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel sejak dari zaman Taurat sampai zaman nabi-nabi itu ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran akan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah menyampaikan kehendaknya bahwa mereka harus beribadah hanya kepada Dia. Tetapi dalam kenyataannya, bangsa Israel kemudian banyak mengalihkan hati mereka, hidup mereka kepada Allah-Allah lain, kepada dewa-dewa dan kepada berhala-berhala. Kesalahan yang kedua, pelanggaran yang kedua yaitu Sabat, di mana mereka mengabaikan Sabat Tuhan, Sabat atas tanah. Ini kurang lebih selama 490 tahun. Dan kemungkinan dimulai sejak masa meninggalnya Yosua sampai pasca terpecahnya kerajaan Israel. Pelanggaran-pelanggaran yang paling ekstrim, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh bangsa Israel itu setelah masa pembuangan sangat terlihat di zaman Nabi Maleaki. Dan periode ini terlihat kurang lebih 440 sebelum Masehi. Masa ini Bapak Ibu, kita kemudian tahu bahwa masa ini mereka kemudian mengabaikan apa? Ibadah dan korban-korban. Kita lihat di dalam Maleaki pasal yang ketiga. Maleaki pasal yang ketiga. Maleaki pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Berbicaralah, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabun di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh karena itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka justru berbicara kurang ajar tentang Allah. Lalu selanjutnya mereka berkata sia-sia beribadah. Kalau sudah sia-sia beribadah, apalagi yang mau dilakukan? Apalagi yang akan diperbuat? Yang Allah inginkan bukan umat yang seperti ini. Sebab umat yang Allah inginkan itu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Allah. Ini yang Allah inginkan. Orang yang takut akan Allah. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini yang Allah inginkan, bukan orang yang menjauhi kejahatan, menjauhi ibadah, tetapi orang yang justru beribadah kepada Tuhan. Karena Allah akan memberikan perbedaan di sana.
Itu yang Allah inginkan. Itu sebabnya karena kondisi ini terjadi, membuat Allah kemudian berhenti berfirman. Dan periode ini sebagai masa ujian, apakah manusia dapat menemukan Tuhan di luar ibadah dan korban-korban yang sudah Allah tetapkan. Dan kita sama-sama melihat kurang lebih 400 tahun bangsa Israel ini gagal. Itu sebabnya di antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada beberapa lembaran yang kosong, Bapak Ibu. Ini bukan berarti hanya sebagai pembatas, tetapi ini berarti bahwa ini masa ujian, bahwa manusia diuji apakah mereka dapat menemukan Allah tanpa ibadah dan korban-korban. Itu sebabnya Allah kembali mulai bekerja. Dan kita lihat di masa itu bangsa Israel tidak dapat menemukan Allah. Itu masa sunyi, di mana Allah kemudian tidak lagi berfirman dan tidak lagi berbicara. Karena kegagalan itu, Allah kemudian kembali melakukan caranya yang baru. Cara Allah ini cukup unik. Dengan apa? Menghadirkan Sang Firman dalam wujud manusia. Supaya di dalam Yesus, semua orang yang percaya itu dimungkinkan untuk memenuhi tuntutan perjanjian tadi. Tuntutan perjanjian itu adalah setia, lalu beribadah kepada Tuhan dan korban. Korban ini artinya adalah penyerahan diri. Dan ini yang Allah inginkan, bahwa umat pilihannya taat kepadanya dalam persekutuan untuk membangun kesetiaan, membangun ibadah yang benar sampai pada penyerahan hidup mereka yang total kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru ini kita lihat khusus untuk gereja Tuhan. Di perjanjian baru inilah kemudian perjanjian ini dibaharui atau yang disebut dengan New Covenant. Di perjanjian baru inilah kemudian dihadirkannya Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Oleh darah Yesus, perjanjian ini kemudian diperbaharui. Perjanjian ini kemudian diteguhkan, dimateraikan. Karena kenapa? Hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat adalah sempurna. Dan tidak ada orang yang sanggup kemudian melakukannya. Yesus melakukannya dengan sempurna. Dimateraikan, diteguhkan dengan darahnya. Hal ini pun sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kitab Yeremia. Nabi Yeremia kemudian sudah menuliskan di dalam Yeremia pasal 31. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai 34. Ayat 31 sampai 34, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku ini telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perjanjian lama itu dituliskan di batu. Tetapi perjanjian baru dituliskan di hati mereka. Karena perjanjian baru melibatkan perubahan hati. Sehingga umat percaya kepada Tuhan dibawa untuk hidup berkenan kepadanya. Dan hal ini pun diteguhkan oleh Yehezkiel. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 di sana dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin mereka untuk menjauhkan mereka dari tubuh hati yang keras dan kuberikan kepada mereka hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di perjanjian baru, hati yang dibaharui, batin yang baru di mana Roh Kudus berdiam, sehingga kekudusan itu ada di dalam gereja Tuhan. Dan itu pun kemudian dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi perantara dari perjanjian yang mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, perjanjian yang dibaharui oleh darah Yesus. Nah, sama-sama kemudian kita perhatikan, di bawah perjanjian baru inilah kita manusia, kita orang yang percaya diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ini membuat kita yang tadinya jauh dari Allah sekarang menjadi dekat. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita yang tadinya jauh, kita yang tadinya tidak layak, sekarang didekatkan, sekarang dilayakkan oleh karena darah Yesus. Dan itu membuat kita harusnya hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yaitu apa? Hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam hidup menghidupi iman kita sebagai orang yang percaya, kita dilatih untuk hidup benar di dalam Dia. Karena Roh Kudusnya hadir, memberikan kita kesanggupan. Roh Kudusnya memberikan kita kemampuan untuk hidup melakukan segala firman, melakukan semua firman. Kita akan hidup dalam ketaatan yang sesungguhnya kepada Dia. Kita akan dibawa pada hubungan yang dipulihkan dan hubungan yang permanen dengan Allah. Sebab apa? Sebab Yesus telah melakukannya bagi kita. Yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya, latih iman kita dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudusnya yang memberikan kita kekuatan, Roh Kudusnya yang memberikan kita kemampuan. Sekarang apa yang menjadi alasan buat kita? Perjanjiannya telah diberikan untuk gereja Tuhan, untuk Bapak Ibu, saudara dan saya. Sekarang bagaimana kita hidup dengan benar dalam iman kepada Dia. Karena dengan iman yang benar kita akan dibawa untuk memiliki warisan di dalam Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara, Alkitab dituliskan itu merupakan pewahyuan Allah kepada orang-orang tertentu, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu kemudian mereka tuliskan, dikumpulkan menjadi Alkitab, lalu kemudian kita baca, kita akan dibawa untuk mengerti tentang firman yang menjadi manusia.
firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Kristus. Dan dengan kehadiran Kristus, itu mengkonfirmasi bahwa apa yang Allah janjikan itu adalah ya dan amin. Itu tertulis di dalam Alkitab. Dan dari sini kemudian kita melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar dan hidup. Firman-Nya, Alkitab, terdiri dari 66 kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu memberikan kita pewahyuan untuk membawa kita mengenal tentang Yesus. Yesus yang membawa kita pada keselamatan itu. Alkitab sebagai pewahyuan Allah adalah satu kesatuan yang diberikan buat setiap orang yang percaya. Dan dari sini kita melihat bahwa ternyata pemberitaan Alkitab ini berfokus pada tema yang utama, yaitu Yesus Kristus. Bahkan Yesus pun kemudian berkata, menyatakan dirinya bahwa dialah menjadi pusat atau menjadi tema besar di dalam Alkitab. Ada beberapa ayat yang kemudian sama-sama kita akan lihat. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, di sana menceritakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Menggenapi di sini itu berarti bahwa Yesus melakukannya, menaatinya dengan sempurna. Sebab sekali lagi tuntutan hukum Taurat ini adalah kesempurnaan. Tetapi Yesus bisa melakukan itu karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Dan hanya Yesus yang meneguhkannya. Meneguhkan apa yang kemudian menjadi tuntutan dari hukum Taurat. Itu sebabnya hukum-hukum yang berhubungan dengan kebaktian atau ibadah sering dikenal dengan ceremonial law, itu dihapuskan pelaksanaannya. Artinya begini, arti dan maknanya diteguhkan, bukan kemudian dihilangkan begitu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi esensinya kemudian yang kemudian diperjelas di dalam perjanjian baru ketika kita percaya kepada Yesus. Yang pertama kita akan sama-sama kemudian perhatikan bahwa dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20 ini, Yesus menggenapi, karena ada beberapa hal yang kemudian terlihat di sana bahwa hukum-hukum seremonial ini ditiadakan pelaksanaannya, tetapi artinya terus diteguhkan, diperjelas. Maknanya kemudian diperjelas. Seperti contohnya tentang sunat. Itu sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Sunat di sini bicara tentang pemotongan bagian tubuh dari laki-laki. Tetapi di dalam perjanjian baru bukan lagi berbicara tentang pemotongan bagian tubuh secara fisik. Ini lebih berbicara tentang bagaimana seseorang yang mau hidup benar di dalam Tuhan. Untuk hidup benar, ada bagian-bagian dari hidupnya yang harus kemudian dibuang ketika itu tidak berkenan. Baik itu di dalam hati, baik itu di dalam pikiran. Itu kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Begitu juga tentang korban darah. Korban darah atau persembahan yang dikorbankan di dalam perjanjian lama itu dipersembahkan setiap kali berdosa. Harus ada darah yang ditumpahkan. Setiap berdosa harus ada korban yang dibawa. Darahnya itu akan menyucikan dosa setiap orang yang melakukan kesalahan. Tapi berbeda ketika di perjanjian baru. Darah Yesus cukup sekali dan untuk selamanya. Ketika seseorang percaya tidak lagi perlu membawa darah binatang. Tapi cukup dengan percaya kepada Yesus. Darah Yesus sekali untuk selamanya menyucikan. Tetapi apa yang harus dilakukan? Ketika seorang percaya kemudian melakukan kesalahan, yang harus dilakukan adalah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mengaku dosa, bertobat, maka ada pengampunan. Bukan berarti kalau begitu kita masih bisa hidup di dalam dosa.
melakukan kesalahan, datang meminta ampun, bertobat, hidup lagi di dalam dosa. Yang Allah inginkan adanya pembaharuan di dalam hidup setiap orang percaya. Kalau berdosa, mengaku, bertobat, tetapi jangan mengulang kembali kesalahan yang sama. Sehingga kehidupan orang yang percaya mengalami tahapan perubahan demi perubahan, tidak lagi kembali pada dosa-dosa yang lama. Begitu juga selanjutnya tentang imam. Di perjanjian lama, khusus di imamat pasal yang ke-16, ini lebih berbicara tentang keimaman Harun. Imam Harun berfungsi sebagai pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Sekali setahun dia harus membawa masuk ke dalam ruang maha kudus, membawa darah binatang untuk menguduskan orang Israel dari dosa, mendamaikan orang Israel dengan Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak lagi. Darah Yesus sudah cukup. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Di sana Yesus menjadi perantara. Yesus sendiri menjadi imam besar. Menjadi perantara. Di perjanjian lama Harun membawa darah domba, darah binatang. Tetapi di perjanjian baru Yesus sendiri membawa darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya itu didamaikan dengan Allah. Dari sini kita melihat bahwa fokus semua perjanjian baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu berbicara tentang pribadi Yesus. Dan ada beberapa hal yang lain Bapak Ibu Saudara yang mungkin Bapak Ibu Saudara akan bisa lihat sama-sama di bagian-bagian tertentu. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 dan sampai 48. Ini berbicara tentang apa yang tertulis tentang Yesus. Ini harus digenapi. Baik dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Fokus tentang apa? Tentang kematian dan kebangkitannya. Tentang kematian dan kebangkitannya. Tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa di perjanjian itu harus ada darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Sehingga setiap kali orang berdosa harus membawa korban, harus ada darah yang ditumpahkan. Dan darah ini tidak cukup untuk kemudian memberikan keselamatan. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ini berbicara dengan tegas bahwa ternyata korban-korban itu tidak cukup. Dan hanya korban darah Yesus, korban Yesus melalui penumpahan darahnya itu menjawab tuntutan ini. Dan itu kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai 18. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah domba lembu, anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang benar. Di perjanjian baru, darah Yesus memateraikan perjanjian tersebut. Darah Yesus cukup sekali untuk selamanya. Dan ini berlaku ketika Yesus mati. Yesus mati dengan menumpahkan darahnya untuk memateraikan perjanjian ini. Dan perjanjian ini pun kita miliki sebagai orang yang percaya. Yohanes pasal yang ke-5
Yohanes pasal yang kelima ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Pembacaan ini mengingatkan kita bahwa ternyata kitab suci tidak secara langsung membawa seseorang pada kehidupan kekal. Tapi dengan kita membaca kitab suci, kita tahu kitab suci itu mengantarkan kita kepada pengenalan akan Yesus. Dan memahami kebutuhan kita bahwa kita ini butuh keselamatan, butuh kehidupan kekal. Kalau kemudian kita disadarkan itu, kita akan menerima Yesus yang memberikan jaminan keselamatan itu, yang memberikan jaminan kehidupan kekal itu. Sehingga kita akan menerima Dia. Kalau kita menerima Dia, kita akan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia yang memiliki kehidupan kita, Dia yang menguasai hidup kita, sehingga yang kita lakukan seperti yang Paulus kemudian katakan, hidupku bukan aku lagi. Menjalani hidup ini bukan kita lagi, tapi Yesus di dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan yang berkuasa dan kita melakukan apa yang Dia mau. Dia menjadi juru selamat di dalam hidup kita sehingga kita akan taat sepenuhnya kepada kebenaran yang Dia kemudian ajarkan di dalam hidup ini. Dan dari sini kemudian kita pahami kehadiran Alkitab bagi kita orang yang percaya. Ini merupakan bukti kebesaran Tuhan. Apa yang kita tidak lihat dan apa yang kita tidak dengar, tapi kemudian kita tahu di dalam Alkitab. Peristiwa tentang sejarah sebuah bangsa. Allah menciptakan sejarah kehidupan sebuah bangsa dimulai dari Adam, Nuh, Abraham, Yakub, dari perubahan namanya dan sejak itu keturunannya kemudian menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah kemudian bertindak di dalam sejarah. Allah kemudian memberikan perjanjiannya, meneguhkan kembali perjanjiannya dalam upaya untuk membawa manusia pada kondisi yang awal. Usaha ini pun kemudian gagal, tetapi Allah kemudian kembali berupaya dengan menghadirkan Sang Firman dalam wujud manusia, yaitu di dalam perjanjian baru. Karena Allah sanggup bertindak di dalam sejarah. Allah mampu mengubah jalannya sejarah. Itu sebabnya Allah terus berupaya untuk membuat manusia yang tadinya jauh menjadi dekat. Karena Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah percaya Yesus dalam hidup kita, taati firman-Nya, dan hidup di dalam Dia dalam kehidupan yang benar. Untuk melakukan segala sesuatunya sebagai umat pilihan Allah. Ciri Allah, sifat Allah tergambar, tercermin dalam hidup kita karena kita melakukan firman-Nya. Itu yang membuat kita mengalami perubahan. Dan perubahan itu membuat orang melihat ada Allah, ada Yesus di dalam hidup kita. Kita akan dibawa dan kita akan disadarkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil untuk Allah kerjakan. Dia Allah yang tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perjanjian diberikan di dalam Alkitab. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Untuk membuat kita kembali pada kondisi awal. Kembali kepada kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Yaitu Adam dan Hawa. Sehingga kita tetap hidup dalam persekutuan yang benar dan hidup di dalam ketaatan. Kenapa Allah ini lakukan? Roma pasal yang ke-11. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah mengerjakan ini semua. Untuk apa? Sebab itu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, untuk kemuliaan namanya.
Allah memberikan pewahyuannya buat kita, menghadirkan Alkitab buat kita, untuk kita mengenal perjanjiannya, untuk kita mengenal usaha Allah, untuk kita mengenal upaya Allah mengembalikan kita pada posisi semula, untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini. Dan itu tugas untuk kita sebagai orang yang percaya. Umat perjanjian yang hidup di akhir zaman ini. Kita hidup dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Untuk kemuliaan namanya. Maka marilah kita hidup di dalam ketaatan kita kepada Dia. Hidup di dalam perjanjian itu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Taati firman-Nya, lakukan dengan benar dalam hidup kita, maka kita akan melihat kehidupan kita dibawa untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat, menjadi saksi, dan membawa mereka untuk hidup di dalam keselamatan yang Allah pun janjikan ketika mereka merespon melalui kehidupan kita yang menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Materi hari ini selesai. Sampai di sini kita akan melanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Dari apa yang sudah kami pelajari malam hari ini, saat ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu, cinta-Mu, kemurahan-Mu tetap sama buat kami sebagai orang yang percaya. Engkau Allah yang memberikan perjanjian untuk mengembalikan kami kepada keadaan semula. Sejak awal dalam sejarah bangsa Israel, sampai kemudian Engkau teguhkan perjanjian lama itu ke perjanjian yang baru. Sehingga kami gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini pun menikmati karya-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami dibawa untuk yakin sepenuhnya, percaya kepada Yesus, menghidupi firman-Mu, sehingga kehidupan kami mengalami perubahan, kehidupan kami mencerminkan kemuliaan-Mu, dan di tengah-tengah dunia ini kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Itu sebabnya berikan kami pemahaman, berikan kami pengertian yang lebih dalam Tuhan, untuk menghargai, menghormati Engkau di dalam hidup kami. Begitu besarnya kasih-Mu dengan perjanjian yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hidup benar dan melakukan firman-Mu. Teruslah bekerja di dalam kami, sehingga kami dapat hidup dengan benar dan menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami, dan nama-Mu ditinggikan di dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk semua firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Sebagai umat-Mu, kami ingin hidup memuliakan Engkau, membawa damai dan sukacita yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dan orang di sekeliling kami pun dapat mengalami itu, karena Engkau bekerja di dalam kami, melalui kami, dan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.